Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih tentang persamaan garis singgung lingkaran, tapi di sini yang ketiganya penentuan garis singgung di lingkaran atau pada lingkaran, persamaan garis singgung dengan gradien. Nah, kalau sekarang persamaan garis singgung lingkaran ditarik dari luar lingkaran. Nah, ditarik luar lingkaran itu gimana? Nah, di sini kita punya sebuah lingkaran. Terus nanti ada titik A. Titik A ini kita misalkan X, Y. Maka persamaan garis singgungnya, berarti ini kita tariknya ke sini, dan ini kita tariknya ke sini. Nah, berarti nanti ada dua persamaan garis singgung, anggap ini G1 dan ini G2. Nanti ada dua persamaan garis singgungnya. Nah, untuk mencari PGS di luar lingkaran atau di luar titik lingkaran, nanti ada tiga cara. Yang pertama, pertolongan garis polar. Pertolongan garis polar ini nanti kita akan menggunakan rumus-rumus persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, tergantung, berarti jika pusatnya O, maka yang kita gunakan X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tapi jika pusatnya A, B, maka yang kita gunakan di sini adalah tergantung bentuknya, bisa X1 min A, X min A ditambah Y1 min B ditambah Y min B sama dengan R kuadrat. Atau bentuk umum, jika bentuk umum yang kita gunakan apa persamaan polarnya? X1E tambah Y1Y ditambah A per 2 X1 tambah X ditambah B per 2 Y1 tambah Y plus C sama dengan 0. Nah, itu kalau mendapatkan garis polar tergantung soalnya nanti. Yang kedua, dengan diskriminan, menggunakan diskriminan. Nah, di sini diskriminan, sedangkan untuk diskriminan itu sendiri B sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini nanti masuk substitusikan. Cara yang ketiga, dengan rumus gradien. Rumus gradien berarti ada dua rumus juga. Nah, sekarang dengan rumus gradien ada dua rumusnya. Jika pusat 0,0, maka apa rumusnya? Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Tapi jika pusatnya A, B, maka rumusnya Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, nanti menyesuaikan. Inilah tiga langkah yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung dua lingkaran. Tapi untuk di sini diskriminan. Untuk di sini kita akan membahas dua langkah saja, yaitu pertolongan garis polar dan rumus gradien. Nah, kalau sudah segini silakan dicari lagi di tempatnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada soal. Tentukan persamaan garis singgung. Tentukan PGS lingkaran
L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Yang ditarik dari titik B sampai 5,1. Tentukan bersama garis singgung lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Yang ditarik dari titik B 5,1. Nah, untuk contoh pertama akan dibahas dua caranya, yaitu pertolongan garis pola. Berarti cara yang pertama dulu kita gunakan pertolongan garis pola. Jika pertolongan garis pola, kita ketahui dulu jenisnya. Ini X kuadrat tambah X sama dengan 13, berarti pusatnya 0,0. Berarti ini kita gunakan. Jadi langkah awal di sini kita ambil dulu ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Berarti X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan 13. Nilai yang kita ganti X dan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa? Ini adalah nilai X dan ini nilai Y. Berarti X1 kali 5 ditambah Y1 kali Y sama dengan Y1 dikali 1 sama dengan 13. Maka hasilnya 5X1 ditambah Y1 sama dengan 13. Nah, sampai sini kita substitusikan. Substitusikannya kita buat dulu X1 sama dengan atau Y1 sama dengan. Karena di sini koefisiennya 1 Y1, berarti kita buat Y1 sama dengan 13 dikurang 5X1. Sudah itu kita apakan? Substitusikan ke soal. Substitusi ke L sama dengan X kuadrat tambah, ini kita tambah 1 Y1 kuadrat sama dengan 13. X1 nya biarkan saja, Y1 nya 13 dikurang 5X1 kuadrat sama dengan 13. Nah, jadi Y1 kita ganti dengan 15 dikurang 5X1 kuadrat. Tinggal kita kuadratkan. 13 kuadrat 169 dikurang, tinggal dikalikan panah. Atau yang tidak tahu kita buat dulu. 13 dikali 5X1, 13 dikali 5X1 sama dengan 13. X1 kuadrat 13, ini kita kalikan panah. 13 kali 13 169. Ini jadinya 130X 1 plus 25X1 kuadrat sama dengan 13. Tinggal dijumlahkan, ini ada angka 1 tambah 25 26X1 kuadrat min 130X1 ditambah 169 kurang 13 sama dengan 0. Setelah ini tinggal kita kurangkan dulu. 26X1 kuadrat dikurang 130X1, 169 kurang 13 156 ditambah 156 sama dengan 0. Nah, dapat, tinggal kita faktorkan. Berapa hasil pemaktorannya? Ternyata ini bisa dibagi dengan 26. Bisa disederhanakan dulu, bagi 26. Hasilnya X1 kuadrat dikurang 5X1 ditambah berapa itu? 6 kali 6 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Maka X1 jika dikalikan positif 6, jika dijumlahkan negatif 5.
Maka hasilnya X1 min 3, X1 min 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 2. Sekarang tinggal kita cari Y1. Substitusikan ke Y1 sama dengan 13 min 5X1. Maka hasil Y1 nya 13 dikurang 3 kali 5. Dan Y1 nya lagi 13 dikurang 3 kali 2. Maka Y1 nya 13 kurang 15. Y1 nya 13 kurang 6. Y1 nya minus 2. Y1 nya 13 kurang 6 itu 7. Sudah dapat. Berarti sudah dapat dua koordinat. Koordinatnya yaitu 3,2 dan 2,7. Sudah dapat, baru kita cari PGS polarnya. Berarti tinggal kita tadi ini kembali. Ini 5 kali 3, ini berarti 5 kali 2, 10, 7, 13, 3. Hasilnya 2,3. Baru kita cari PGS. PGS dari ini dulu. Persamaan garis simbol lingkarannya. X1X ditambah Y1Y sama dengan X kuadrat. X1 nya kita ganti juga, Y1 nya min 2Y. X kuadratnya berapa tadi? 13. Maka 3X min 2Y sama dengan 13. Sedangkan yang satunya lagi PGSL nya berapa di sana? Sama, kita masukkan rumusnya lagi. Y1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Maka dapatlah X1 nya 2X, Y1 nya 3Y sama dengan 13. PGS nya ada 2. Makanya di gambar nanti garisnya juga ada 2. Ini jika kita menggunakan pertolongan garis polar. Nah, bisa nggak kita menggunakan cara lain? Bisa. Di sini coba jelaskan, yaitu cara yang ketiga, rumus gradien. Nah, jika rumus gradien berarti pusatnya apa ini? 0,0. Berarti kita pakai yang ini dulu. Pertama kita cari dulu pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar 13. Berarti rumusnya Y sama dengan ME plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Y nya, nah di sini Y dan X nya sudah diketahui, koordinatnya 5. Y nya 1, M nya dicari, X nya 5. Plus minus akar 13 akar M kuadrat tambah 1. Lanjut, maka nilainya 1. Lanjut dulu, 1 sama dengan 5M plus minus akar 13 akar M kuadrat tambah 1. Pindah ruaskan. 5M min 1 sama dengan plus minus akar 13 M kuadrat tambah 1. Nah, untuk menghilangkan akar kita kuadratkan kiri kanan. Berarti hasilnya ini kuadratannya seperti ini dikalikan, dapatlah 25M kuadrat min 10M plus 1. Ini hilang akarnya 13M kuadrat tambah 1. Maka menghasilkan
25M kuadrat ini kalikan 13M kuadrat pindah ruas 13M kuadrat min 10M plus 1 ini kalikan dan pindah ruaskan minus 13 sama dengan 0. 25 kurang 13 yaitu 12M kuadrat min 10M min 12 sama dengan 0. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka menghasilkan 6M kuadrat min 5M min 6 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Berapakah itu hasil pemaktorannya? Berarti kita ambil jika 3M kuadrat 3M 2M dari 5 hasilnya di sini 3 ini plus 2, maka 3 sama dengan 0. 3M sama dengan min 2 dan 2M sama dengan 3. M nya sama dengan min 2 per 3 dan M nya sama dengan 3/2. Tinggal kita substitusikan ke bentuk awal. Kemana bentuknya? Ke sini. M nya kita ganti. Kita ganti di sini. Y sama dengan ME plus minus akar 13 akar M kuadrat tambah 1. Berarti kita ambil yang min 2 per 3 dulu, Y sama dengan min 2 per 3 karena negatif yang kita ambil negatif akar 13 akar min 2 per 3 kuadrat tambah 1. Y sama dengan min 2 per 3 min akar 13 dikali kuadratkan 4 per 9 ditambah 9 per 9 menghasilkan Y sama dengan min 2 per 3 min akar 13 akar 13 per 3. Kita kalikan dengan 3 menghasilkan 3Y min 2X akar 13 per 13 3 ini habis ya, tinggal disusun menghasilkan 2X plus 3Y 2Y plus 3Y sama dengan 13 minus 13. Oh ya, ternyata kalau negatif yang kita ambil adalah yang positif, kebalikan. Berarti ini yang positif. Nah, tapi jika yang negatif ini kita ambil yang satunya, kita ambil lagi yang negatif positif 3/2, berarti kebalikannya. Y sama dengan 3/2X dikurang akar 13 akar 3/2 kuadrat ditambah 1. Y sama dengan 3/2X min akar 13 akar 9/4 ditambah 4/4. Y sama dengan 3/2X min akar 13 akar 13 atau 4-nya 2. Sekarang tinggal kita kalikan dengan 2 menghasilkan 2Y sama dengan 3X min 13. Tinggal pindah ruaskan 13-nya ke kiri, 3X min 2Y atau dibuat juga 3X min 2Y sama dengan 13. Nah, hasilnya sama. Ini cara yang ketiga. Cara kedua silakan kalian pelajari sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita ambil ada contoh soal yang kedua, pertanyaan sama, tentukan
Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan lingkarannya X min 4 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 40. Ditarik dari titik min 3, min 1. Nah, di sini untuk nomor 2 akan jelaskan cara pertama, cara ketiganya silakan dicoba sendiri. Berarti kalau cara yang pertama menggunakan garis polar. Garis polarnya kita gunakan pusat dan A, B. Berarti kita ambil dulu X1 min 4, X min 4, Y1 plus 2, Y plus 2 sama dengan 40. X1 min 4, X nya kita ganti min 3 min 4, Y1 tambah 2, Y nya kita ganti min 1 tambah 2 sama dengan 40. Lanjut X1 min 4, min 7, min 3 min 4, min 7 dikali min 7 ditambah Y1 plus 2 kali 1 sama dengan 40. Ini tinggal kita kalikan satu-satu, menghasilkan min 7X1 plus 28 ditambah 1Y tambah 2 sama dengan 40. Langkahnya kita buat X1 sama dengan atau Y1 sama dengan. Karena koefisiennya yang di sini Y1-nya 1, kita buat Y1 sama dengan. Y1 sama dengan min 3 ruas 7X1, 28 tambah 2 30, berarti di sini 40 dikurang 30. Menghasilkan Y1 adalah 7X1 kurang 10. Ya, sudah itu tinggal kita substitusikan ke soal. Soalnya, tapi kita ubah dulu bentuk soalnya, yaitu X1 min 4 kuadrat ditambah Y1 plus 2 kuadrat sama dengan 40. Berarti X1 min 4 kuadrat ditambah Y1 nya 7X1 min 10 ditambah 2 kuadrat sama dengan 40. Maka X1 min 4 kuadrat ditambah 7X1 min 8 kuadrat sama dengan 40. Tinggal kita kuadratkan terlebih dahulu. Berapa hasil kuadratnya? Nah, di situ kita cari dulu berapa kuadrat ini. X1 kuadrat min 8 X1 ditambah 16. Ini 7X1 kuadrat adalah 49 X1 kuadrat min 2 kali 7 14 kali 8 kali 4 32. Berarti ini 112 X1 ditambah 64 dikurang 40 sama dengan 0. Lanjut, di sini tinggal kita jumlahkan yang sama. X1 kuadrat ditambah 49 yaitu 50 X1 kuadrat. Min 8 minus 112 minus 120 X1 kuadrat. 16 ditambah 64, 80 kurang 40 positif 40 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan bagi 10, menghasilkan 5X1 kuadrat min 12X1, ini enggak ada kuadratnya, ditambah 4 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan 5X1 X1 min 2 minus 2 sama dengan 0. Menghasilkan 5X1 sama dengan 2.
X1 nya 2/5, X1 nya sama dengan 2. Sudah dapat X1, berarti masing-masing kita cari nilai Y1 nya. Maka Y1 nya kita substitusikan, Y1 sama dengan 7X1 kurang 10. Maka hasil yang pertama Y1 nya 7 dikali 2/5 kurang 10. Y1 nya 14/5 dikurang 50/5. Samakan penyebut ya. Berarti Y1 nya berapa itu? 36/5. Selanjutnya yang ini Y1 nya 7 kali 2 kurang 10. Y1 nya 14 kurang 10. Maka nilainya 4. Koordinatnya berapa yang kita dapat? 2/5, 36/5, dan satu lagi 2,4. Baru kita masukkan ke rumus PGS nya. Yang kita ganti adalah X1 dan Y1 nya. PGS yang pertama X1 min 4 X min 4 ditambah Y1 plus 2 Y plus 2 sama dengan 40. Berarti ini yang kita ganti, ini PGS nya ya. PGS yang pertama X1 nya kita ganti 2/5 kurang 4 X min 4. Y1 nya 36/5 tambah 2 Y plus 2 sama dengan 40. Ini samakan penyebut dulu. 5 kali 4 20, jadi min 18/5. X min 4 ditambah 2 kali 5 10 tambah 3 6 6/5 dikali Y tambah 2 sama dengan 40. Nah sudah itu tinggal kita sederhanakan dulu saja biar lebih mudah. Ini kita kali 5 menghasilkan 5/, ini bisa kita bikin perkaliannya 5/2 ya. 18 bagi 2 min 9 X min 4. 5 habis, 4 6 bagi 2 23 Y plus 2. Ini 40 bagi 20 100, tinggal kita kalikan. Min 9E plus 36 23Y plus 46 sama dengan 100. Maka hasilnya min 9E plus 23Y, 36 tambah 46 82 dikurang 100 sama dengan 0. Min 9E plus 23Y minus 18 sama dengan 0. Ini adalah PGS yang pertama. Sedangkan PGS yang keduanya tinggal masukin rumus juga. X1 min 4 X min 4 ditambah Y1 plus 2 Y plus 2 sama dengan 40. Tinggal disubstitusikan. 2 kurang 4 X min 4 4 tambah 2 Y tambah 2 sama dengan 40. Min 2 X min 4 tambah 6 Y plus 2 sama dengan 40. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Hasilnya langsung kalikan dalam. Min min 4 ditambah 3 Y plus 2 sama dengan 20, menghasilkan min X tambah 4 3Y tambah 6 sama dengan 20. Min X tambah 3Y plus 10 min 20 sama dengan 0. Min X tambah
10 sama dengan 0. Ini adalah PGS yang keduanya. Nah, ini cara garis pola. Tapi kalau menggunakan gradien, kalau menggunakan rumus gradien, gunakan rumus yang keduanya. Untuk pertemuan hari ini cuma sampai di sini. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.